Halo semuanya, jadi kali ini kita bakalan bahas materi yaitu tentang pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Cakupan materi yang kita bahas di sini yang pertama adalah pengelolaan sampah yang ada di Indonesia pastinya dong. Yang kedua adalah pengelolaan sampah di negara lain. Yang ketiga ada pengelolaan sampah di skala kota. Yang keempat adalah kompos dan proses composting. Oke, baik, kita lanjut ke bagian pertama. Kita masuk bagian pertama, yaitu pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Di negara kita Indonesia tentunya udah ada tuh undang-undang yang mengatur bagaimana cara pengolahan sampah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini bukan hanya menyangkut aspek-aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lain seperti manajemen, pembiayaan, regulasi, perlibatan masyarakat sebagai penghasil sampah, dan juga pihak swasta dan lainnya. Timbunan sampah yang terus meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan upaya-upaya pengurangan sampah di sumber. Penerapan konsep 3R atau reduce, reuse, dan recycle. TPA atau tempat pembuangan akhir yang ada di Indonesia masih merupakan pilihan utama dalam pengelolaan sampah. Pengolahan sampah dapat kita lakukan berupa yang pertama adalah pengomposan, yang kedua ada recycling atau daur ulang, dan yang ketiga adalah pembakaran atau insinerasi. Pengelolaan sampah yang ada di Indonesia menjadi masalah aktual yang seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang ada, maka di sini kita dapat mengetahui apa aja permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Yang pertama adalah diantaranya tuh kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Pola pengelolaan sampah di Indonesia diantaranya dengan pembentukan bank sampah, peningkatan daur ulang, pembuatan kompos dari sampah organik, dan juga merupakan bentuk penerapan manajemen ekosentris di mana bentuk tersebut tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran pada manusia, tapi juga pada kehidupan secara keseluruhan. Contoh-contoh pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti bank sampah tadi dan juga pengomposan komunal dan daur ulang sampah plastik merupakan aplikasi pelaksanaan tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah pada undang-undang yang telah ditetapkan yaitu nomor 18 tahun 2008. Dapat kita lihat di sini, pengolahan secara umum merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Di sini kita bisa lihat apa aja penjelasan dari transformasi fisik, transformasi kimia, dan juga transformasi biologi. Di Indonesia, ruang lingkup sampah yang dikelola adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu terdiri dari yang pertama adalah sampah rumah tangga, yang kedua adalah sampah sejenis sampah rumah tangga, yang ketiga adalah sampah spesifik. Oke, di sini kita bisa lihat bagaimana gambar pencacahan sampah pada kayu yang ada di negara kita. Dan ini adalah gambar skema angkutan sampah, di mana sampah yang berasal dari sumber sampah kemudian dikumpulkan, kemudian dipindah, dan kemudian diangkut dan dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Pengelolaan sampah di negara lain. Negara Jepang melakukan klasifikasi sampah secara detail dengan memisah-misahkan sampah-sampah yang ada. Kemudian yang kedua adalah negara Swedia.
yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi yang sangat efektif bagi negara tersebut. Yang ketiga adalah Hong Kong. Negara Hong Kong dapat membuat taman bermain dari tempat penampungan sampah. Berdasarkan metode pengolahan dan tanggung jawab pengelolaan, maka skala pengelolaan dapat dibedakan atas beberapa skala, yaitu yang pertama adalah skala individu, yang kedua ada skala kawasan, dan yang ketiga adalah skala kota. Oke, baik, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu pengelolaan sampah skala. Pengelola skala kota merupakan pengelolaan yang dilakukan untuk melayani sebagian besar masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah kota, yang karena alasan kelayakan ekonomi dan teknik, maka perlu terdiri atas sekurang-kurangnya 10% dari jumlah penduduk kota tersebut, atau sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi kecamatan. Penanggung jawab kegiatan adalah pemerintah kota atau juga kabupaten. Pelaksanaannya di sini adalah pengelola kebersihan kota, badan usaha atau swasta, dan juga lembaga kemitraan. Oke, kita bakalan masuk ke pengolahan sampah di kota-kota yang ada di Indonesia. Pengolahan sampah di banyak kota di Indonesia selama ini ternyata menggunakan paradigma 3P, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, dan sepenuhnya tergantung dari keberadaan dan kapasitas TPA atau tempat pembuangan akhir. Secara umum, problem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDM untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, kurangnya lahan, kurangnya peran swasta, terbatasnya anggaran, dan kebijakan pengelolaan sampah yang masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, yaitu nomor 18 tahun 2008. Dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah. Oke, kita lanjut ke kota Jakarta. Salah satu contoh kota terbesar yang ada di Indonesia yang banyak mengalami hambatan dalam mengelola sampah adalah kota Jakarta. Kita lanjut ke kota Cirebon. Pengelolaan sampah yang ada di kota Cirebon, khususnya di TPA Kopi Luhur, masih menggunakan sistem open dumping di mana sampah buang begitu saja dan sekali ditutup dengan lapisan tanah. Kita lanjut ke kota Surakarta. Di kota Surakarta, operasionalisasi pengangkutan sampah dibedakan berdasarkan sumber-sumber sampah. Dan salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta adalah dengan membuat mobil pick-up pengangkut sampah dengan model dump truck agar memudahkan proses membongkar sampah pada waktu di TPA. Baiklah, kita masuk ke bagian keempat atau sekaligus bagian yang terakhir, yaitu kompos dan proses composting. Kompos didefinisikan sejenis pupuk organik di mana kandungan unsur N, P, dan K yang tidak terlalu tinggi. Hal ini membedakan kompos dengan pupuk buatan. Kompos sangat banyak mengandung unsur hara mikro yang berfungsi membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur dan lebih mampu menyerap air. Apa aja sih manfaat dari kompos tersebut? Yang pertama adalah memperbaiki struktur tanah, yang kedua adalah sebagai bahan baku pupuk organik, yang ketiga adalah sebagai media remediasi tanah yang tercemar, yang keempat adalah meningkatkan oksigen dalam tanah. Cara atau metode untuk membuat kompos adalah proses composting. Proses composting merupakan proses dengan memanfaatkan proses biologis, yaitu mengembangkan massa mikroba yang dapat tumbuh selama proses terjadi. Metode ini adalah proses biologi yang mendekomposisi sampah menjadi kompos karena adanya interaksi kompleks dari organisme yang terdapat secara alami. Berdasarkan prinsip proses biologis, maka karakteristik dari mikroba menjadi penting untuk diperhatikan. Jenis mikroba yang dimaksud adalah mikroba anaerobik dan mikroba aerobik. Proses composting ini merupakan suatu proses yang paling relatif murah dan mudah untuk kita buat, dan juga serta menimbulkan dampak lingkungan yang paling rendah. Jenis sampah sangat mempengaruhi proses composting. Sampah yang dapat dikomposkan adalah sampah organik atau sering disebut sampah basah. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi,
ampas perasan kelapa, dan potongan rumput atau daun-daunan. Berikut adalah rekomendasi atau saran yang kami buat dari kelompok kami agar pengelolaan sampah yang ada di Indonesia menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah membangun fasilitas tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, dan recycle atau TP3SR, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST pada setiap provinsi dan kota hingga ke kota-kota kecil lainnya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah di setiap pemerintah daerah membuat kegiatan pengolahan sampah dengan partisipasi masyarakat sekitar sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Yang ketiga adalah setiap masyarakat harus bisa mengurangi sampah seperti dengan pemakaian tas belanja sendiri ketika membeli suatu barang di supermarket ataupun di pasar-pasar lainnya. Yang keempat adalah setiap masyarakat harus bisa mengurangi pemakaian sampah dan juga menjaganya seperti pada sisa-sisa sampah yang telah dipakai pada rumah tangga sebelumnya. Itulah tadi penjelasan singkat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Indonesia.